karena kita sedang memperingati Hari Pendidikan ya Pendeta, kita harus membahas sedikit nih teman-teman tentang Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Hardiknas merupakan hari nasional yang bukan hari libur dan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu dipilih berdasarkan tanggal lahir Bapak Pendidikan Nasional, yaitu yang seperti kita tahu Ki Hajar Dewantara. Tapi kita bukan bahas tentang itu ya Pendeta, kita akan bahas tokoh Alkitab yang berhubungan dengan Hari Pendidikan ini. Kira-kira Pendeta boleh spill nggak Pendeta? Iya. Yang mirip-mirip dengan Ki Hajar Dewantara ini. Sama dengan Ki Hajar Dewantara, nama depannya D. Demikian juga tokoh Alkitab yang akan kita bahas, nama depannya D. Iya. Siapa dia? Daniel. Daniel. Arti nama Daniel, Tuhan adalah hakimku. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Shalom teman-teman, kita sudah ada di episode baru dari Facebook dan semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi dan kali ini aku juga tentunya tidak sendiri, aku sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat walafiat. Sehat-sehat ya Pendeta. Keluarga juga sehat Pendeta? Sehat-sehat seperti biasa. Seperti biasa, puji Tuhan Pendeta. Sister sama juga. Aku puji Tuhan sehat Pendeta. Seperti biasa juga seperti ya. Biasa Amin. Sehat. Dan semoga juga teman-teman semua dalam penyertaan dan lindungan Tuhan dan juga dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah Pendeta, seperti biasa kita nggak bosen-bosen akan ingatkan teman-teman Facebook semua untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube ini, channel Facebook, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan teman-teman, jika teman-teman punya, ini ya Pendeta, tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman mau bahas, dan mungkin juga mau dibahas oleh narasumber yang khusus, mungkin oleh Pendeta Antonius ataupun pendeta yang narasumber-narasumber lainnya, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Dan Pendeta, di episode kali ini nih, episode yang khusus nih Pendeta. Karena kita juga akan, dalam tanda kutip, merayakan salah satu hari yang tiap tahun juga diperingati ya Pendeta, tapi nggak ada hari libur ya Pendeta. Yaitu Hari Pendidikan. Nah, Hari Pendidikan. Hari Pendidikan Pendeta. Nah, karena kita lagi ngobrolin tentang hari-hari pendidikan, itu kan nggak jauh-jauh dari sekolah ya Pendeta, akademis. Guru. Nah, aku mau tanya nih Pendeta, waktu Pendeta zaman sekolah, mata pelajaran apa yang Pendeta sukai dan mata pelajaran apa yang Pendeta tidak sukai? Kurang sukai mungkin. Kurang sukai ya, oke boleh Pendeta. Soalnya mau tidak mau harus diselesaikan ya kan. Apa itu? Oke, kalau pelajaran yang saya paling suka itu pelajaran bahasa Inggris. Oke. Yang saya kurang sukai matematika. Kenapa tuh Pendeta? Kalau bahasa Inggris, kenapa saya suka? Mungkin karena itu bahasa yang berbeda dengan bahasa yang sering saya gunakan. Kalau matematika karena mungkin saya malas ngitung kali. Jadi hitung-hitungnya itu yang kurang saya senangi. Makanya sampai hari ini hitung-hitung itu pun, kalau hitung duit lain ceritanya. Hitung duit pasti suka. Hitung yang algebra dan yang lain-lain itu yang kadang-kadang saya agak kurang. Ya. Nah, kalau aku pribadi nih Pendeta, aku mata pelajaran waktu zaman sekolah yang aku suka itu adalah pelajaran sosiologi Pendeta. Pelajaran sosiologi, dan yang aku kurang sukai dan sampai akhirnya nggak bisa sampai sama sekali Pendeta, itu fisika Pendeta. Karena aku mau, kalau fisika ya Pendeta, kenapa aku nggak suka? Karena aku mau belajar berkali-kali pun nggak masuk di otak Pendeta. Kayak menolak aja gitu otakku untuk memahami apa itu fisika gitu. Kayak denial ya? Kayak denial, kayak nggak mau masuk itu pelajaran fisika. Nah kalau sosiologi, kenapa aku suka? Karena mungkin aku suka suatu hal yang berhubungan dengan orang-orang, sosial gitu ya. Dan juga di sosiologi itu pelajarannya lumayan kompleks Pendeta, karena membahas tentang manusia itu kan, manusia secara pribadi dan juga manusia ketika berada di society atau masyarakat. Jadi itu beda sosiologi dengan antropologi itu apa? Aduh Pendeta, sosiologi itu kalau nggak salah bagaimana bereaksi ya manusia bersosial. Kalau antropologi kan tentang manusia lebih ke ininya, apa ya Pendeta, antropologi tuh? Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tentang manusia tapi bukan sosialnya. Kalau sosiologi lebih ke sosialnya. Nah, tapi kita bukan bahas tentang itu ya Pendeta. Kita akan bahas tokoh Alkitab yang berhubungan dengan Hari Pendidikan ini. Nah, teman-teman kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan, pasti tentang akademis, kira-kira siapa ya Pendeta yang bisa kita dari tokoh Alkitab itu
Yang biasa kita kenal itu ada Salomo, karena dengan hikmatnya. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab lain yang dalam tanda kutip bisa dibilang pintar, pendeta. Betul. Musa dengan kepemimpinannya butuh pengetahuan yang lebih dong, pendeta, untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kita akan membahas tokoh Alkitab yang sebetulnya sudah biasa ya, pendeta. Betul. Sudah biasa, namanya pun sering dipakai. Pasti aku yakin teman-teman Facebook punya teman yang namanya akan kita bahas ini. Iya. Pendeta juga pasti punya kan, pendeta? Iya, ada. Pasti punya. Nah, siapakah tokoh Alkitab tersebut? Kita akan bahas di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, di sebelumnya nih, di intro, kita sudah bahas bahwa kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan akademis, berkaitan dengan kepintarannya. Tapi sebelumnya, pendeta, karena kita sedang memperingati Hari Pendidikan ya, pendeta, kita harus membahas sedikit nih, teman-teman, tentang Hari Pendidikan Nasional. Yaitu hari nasional yang tidak diberikan libur. Nah, Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Hardiknas merupakan hari nasional yang bukan hari libur dan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Nah, sejarah dari Hardiknas itu tersendiri, itu ada penetapan Hardiknas sebagai hari nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Tanggal 2 Mei itu dipilih berdasarkan tanggal lahir Bapak Pendidikan Nasional, yaitu yang seperti kita tahu, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Mas Suwardi. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, terutama terkait pendidikan. Ki Hajar Dewantara menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan. Akibat sikap kritisnya itu, ia diasingkan ke Belanda bersama dengan dua rekannya, yaitu Ernest de Westdekker dan Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Sepulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Ia dikenal dengan filosofi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkurso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu sedikit sejarah mengenai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di sini ya, pendeta, kayaknya tokoh Ki Hajar Dewantara itu ada berkaitannya dengan tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Itu pertama, dia kritis. Kan Ki Hajar Dewantara ini dia kritis, baru dia kalau melihat ketidakadilan dia juga langsung berbuat sesuatu. Nah, kira-kira pendeta boleh spill nggak, pendeta? Iya. Yang mirip-mirip dengan Ki Hajar Dewantara ini. Sama dengan Ki Hajar Dewantara, nama depannya D. Demikian juga tokoh Alkitab yang akan kita bahas, nama depannya D. Iya. Siapa dia? Daniel. Daniel. Arti nama Daniel, Tuhan adalah hakimku. Ya kalau Dewantara saya nggak tahu ya. Tapi kalau Daniel, Tuhan adalah hakimku. Dan selalu kalau kita bahas Daniel itu sebenarnya tidak terlepas dari ketiga temannya yang lain. Hananya, Misael, dan Asaria. Atau yang ketika mereka namanya dirubah, Abednego, Sadrak, dan Mesak. Namun kali ini kita akan bahas perspektif tokoh Alkitab hanya fokusnya kepada Daniel. Meskipun ini hari pendidikan, tapi kita akan lihat bagaimana mereka dididik sehingga menjadi pribadi yang luar biasa, bahkan di negeri orang, bukan di negerinya sendiri. Dia menjadi seorang yang bukan sekedar pintar, tetapi memiliki kebijaksanaan lebih dari teman-teman yang lain. Ibaratnya kalau kita bilang dia sosok yang 10 kali katanya lebih pintar dari orang-orang yang ada di sekolah di mana dia
bersekolah pada saat itu. Ya, ini kayaknya seperti Einstein-nya. Einstein zaman dulu ya. Zaman dulu ya, yang di atas rata-rata dari semua orang yang ada pada saat itu. Oke, kita lihat kisah Daniel dan teman-temannya ini di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Kita mau baca berganti-gantian nanti? Iya, boleh bergantian biar lebih ada variasinya. Oke, Pendeta. Kita baca sama-sama dari Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azariah, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Menarik ya? Iya, benar. Nah, tentu kita harus bahas dong apa yang membuat Daniel dan kawan-kawannya ini lebih pintar, lebih bijaksana dari teman-temannya yang lain. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya, ini kita tidak usah bahas terlalu jauh dan membaca ayatnya. Ternyata ketika mereka sampai di tanah Babel atau kerajaan Babel ini, sebenarnya jauh sebelumnya itu mereka sudah dilihat. Ibaratnya sebelum Israel ini dikalahkan atau diserang, mata-mata sudah diutus duluan untuk melihat siapa saja orang-orang yang dapat kita bawa ke Babel kalau nanti kiranya Israel ini kita taklukkan. Dan mereka melihat ada 4 orang muda ini yang memang memiliki kebijaksanaan, kepintaran, dan perawakan yang memang berbeda dengan orang-orang pada zamannya itu. Jadi mereka lah yang dibawa dari Israel, Yerusalem, ke Babel di tanah Sinear, atau yang kita lebih kenal sebagai Puri Susan waktu itu, zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Sampai di situ, mereka dimasukkan ke sekolah khusus. Sekolah khusus orang-orang Babel. Jadi tujuan mereka ini dibawa ke Babel, disekolahkan menurut bahasa Babel, ibadahnya kepada dewa-dewa Babel, makanannya juga mengikuti makanan orang-orang Babel. Bahkan lingkungan itu adalah lingkungan Babel atau yang kita kenal dengan Babylon. Lebih jauh kita harus mengerti bahwa ini sengaja dilakukan oleh kerajaan Babel membawa orang-orang yang dari Israel untuk dididik dalam ilmu pengetahuan orang Babel sehingga nanti mereka ini akan menjadi co-regent. Apa artinya co-regent? Yang sama-sama ikut memerintah dengan Babel. Jadi pusatnya kan pada waktu itu ada di Babylon atau di Puri Susan. Tetapi wilayah kekuasaannya kan hampir seluruh dunia dikuasai oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Jadi supaya kerajaan ini tetap utuh, tetap kuat, dan tetap bertahan sampai pada waktu-waktu selanjutnya, maka dibawalah mereka untuk dididik menjadi anak didik di kerajaan Babel, dan nantinya diharapkan ketika mereka sudah selesai pendidikan akan dikirim kembali ke tempat mereka dan memerintah sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan kekuasaan dari Babel. Itu tujuannya. Jadi proses ini waktu kami kuliah dulu disebut sebagai kasdimisasi. Karena orang-orang Babylon ini adalah orang-orang kasdim. Ya, dan mereka terkenal dengan ilmu perbintangannya. Astrologi. Ya, astrologi maksud saya. Astrologi, ilmu perbintangan. Itu sebabnya juga kalau kita kembali merujuk kepada kisah waktu Yesus dilahirkan, ada orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus itulah orang-orang Kasdim itu, yang datang dari timur karena lihat bintang terang di langit. Nah, mari kita lanjut kepada kisah Daniel. Nah, jadi waktu sampai di Babylon, namanya dirubah, ya kan? Itu yang pertama dirubah.
Nama mereka yang tadi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, itu semua adalah nama-nama Tuhan mereka ya. Tuhannya orang-orang Israel. Kemudian dirubah menjadi Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego sesuai dengan nama Tuhan atau dewa-dewa yang ada di Babel. Mereka tidak protes. Iya kan? Oke, ganti aja. Nggak masalah. Sistem pendidikan dari sistem pendidikan Ibrani, orang Israel, dirubah menjadi sistem pendidikan orang Babel. Daniel dan teman-temannya tidak protes. Oke, silakan rubah. Bahkan bahasa dari bahasa Ibrani, bahasa Israel, dirubah ke bahasa Aramaik. Itulah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Babel. Dan sebagian dari kitab Daniel ini, dari naskah kunonya, naskah ahlinya adalah bahasa Aramaik. Bahasa orang Babel. Jadi ada 3 sudah dirubah. Pendidikan, nama, bahasa dirubah. Namun ketika sampai di menu makanan, pola makan, mengikuti pola makan Babel, mereka protes. Mereka protes. Nah, mari kita lihat, meskipun ini tidak ada di ayat yang kita mau tampilkan, tapi karena ini penting, makanya kita harus bacakan. Kita lihat ayat 8, Daniel 1 ayat 8. Dikatakan di situ, coba bacakan. Oke, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Oke, jadi di sini kata berketetapan sangat penting. Karena pendidikan orang Babel, maksud saya orang Ibrani. Orang Israel itu mereka sudah dididik dari sejak kecil untuk memiliki ketetapan hati. Apa artinya? Meskipun ada perubahan, meskipun ada badai, meskipun ada bencana, meskipun ada permasalahan yang besar, mereka akan tetap melakukan apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Kira-kira Yana pernah dididik nggak dalam hal itu? Iya, benar ada. Contohnya apa? Prinsip-prinsip yang ditanamkan ya, benar. Iya, betul. Orang tua. Ya itu bisa jadi dengan sama seperti Daniel sebenarnya, makan makanan sehat sebenarnya. Di rumah tuh dulu sering disuguhkannya makanan-makanan rebusan, makanan buah-buahan, pagi-pagi harus minum jus, gitu-gitu pendeta. Oke, itu kan kita tahu ya. Iya, betul. Tapi maksud saya mungkin orang tua mengajarkan mana yang haram, mana yang halal. Halal, iya betul. Iya, jadi inilah prinsip yang mungkin tidak bisa ditawar-tawar oleh Daniel dan kawan-kawannya. Jadi dia tahu mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Dan kemungkinan makanan dari orang-orang Babel itu banyak yang haram. Kemungkinan ya, makanya mereka menolak. Dan perhatikan anggur. Jadi anggur ini lah yang membuat, meskipun pertama kalinya petani anggur yang pertama itu adalah Nuh. Setelah dia minum anggur, ini bukan anggur yang maksudnya tidak mengalami fermentasi, tapi anggur yang mengalami fermentasi sehingga ada kadar alkoholnya yang membuat Nuh mabuk, sehingga dia salah bersikap, anaknya dikutuknya. Kemudian ada juga kisah Nadab dan Abihu, yang karena mabuk mereka masuk ke dalam bait suci mau menyalakan api, tapi karena mereka mabuk mereka pakai api asing. Kata api asing ini bukan api yang dari Tuhan, sehingga api Tuhan keluar menghanguskan mereka. Dan itu diajarkan berulang-ulang kepada Daniel dan kawan-kawannya. Jangan kalian minum anggur, jangan makan makanan haram. Jadi karena itulah mereka mengingat dan berketetapan. Ingat, nama dirubah, tidak protes. Bahasa dirubah, tidak protes. Sistem pendidikan dirubah, tidak protes. Tetapi ketika makanan dirubah dan minuman dirubah, mereka protes. Dan ya, kita tahu kisah selanjutnya, mereka akhirnya mendapat kasih dari pegawai istana itu. Mereka hanya dikasih apa? Air dan sayur untuk dimakan. Air untuk diminum dan sayur untuk dimakan. Dan bahkan Daniel menantang, adakanlah percobaan kepada kami berempat. Dalam 10 hari kalau kami tidak lebih baik, kami mau makan itu makanan itu. Tetapi dalam 10 hari terlihat bahwa perawakan Daniel dan kawan-kawannya lebih bagus, bahkan lebih gemuk dari yang lain.
Sehingga pegawai istana itu pun bilang, oke, lanjutkanlah. Dan yang paling menarik sudah kita baca tadi, mereka kedapatan 10 kali lebih bijaksana dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi mungkin kunci pertama kita harus tahu pola makan yang sehat dan membuat pintar. Tapi ingat, pola makan pun kalau bukan berkat Tuhan, itu sia-sia. Jadi dengan kata lain, ada usaha kita, ada juga bagiannya Tuhan. Karena dalam kehidupan tidak selamanya hanya usaha kita. Ada bagiannya siapa? Tuhan. Ya, itulah kira-kira. Tapi pendeta, dengan cerita dari Daniel ini, bagaimana tadi pendeta jelaskan, mereka itu kan dicari ya pendeta, bangsa Israel, orang-orang yang paling baik lah, the best of the best gitu. Dan pendeta juga udah sempat bilang bahwa, ini aku agak salfok sedikit, pendeta bilang bahwa Babilonia itu mereka terkenal karena pelajaran mengenai perbintangan, astrologi. Berarti kalau bisa dibilang mereka NASA-nya zaman dulu ya, NASA-nya zaman dulu. Nah, yang menarik tadi aku lumayan salah fokus adalah berarti Daniel dan ketiga temannya ini mereka dalam tanda kutip perantau, kan mereka? Bukan perantau, mereka itu buangan. Oh iya, buangan. Tawanan. Iya, maksudnya bisa dibilang ya makanya quote unquote mereka merantau karena diambil. Ya mungkin bahasa lembutnya. Bahasa lembutnya mereka merantau terus mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Babilonia dan pendidikan yang dipersiapkan untuk Babilonia itu. Nah, ini juga tapi yang menariknya bahwa mereka masih punya prinsip-prinsip yang mereka pegang. Nah, itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya nih pendataan mahasiswa ataupun teman-teman yang baru saja lulus kuliah, yang dalam tanda kutip merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus kah, atau pendidikan lebih bagus, untuk seperti Daniel dan teman-temannya, menetapkan prinsip-prinsip, berdiri teguh pada prinsip-prinsip yang sudah diajarkan dari kecil, dari rumah. Yaitu prinsip-prinsip yang baik tentunya. Dan itu menjadi tantangan nih buat kita semua nih, Daniel dan Sadrak Mesak Abednego modern, untuk ya kalaupun, dimanapun kita ditempatkan, itu kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip baik yang kita punya. Itu sih pendeta, aku lumayan salah fokus tadi, bahwa dalam tanda kutip mereka bisa dibilang anak rantau gitu. Tapi ada pelajaran apa lagi nih pendeta tentang Daniel? Iya, selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh ketika kita lihat kutipannya. Namun sebelum kita ke kutipan, ada poin yang saya mau bagikan. Mereka tidak menganggap jauh dari orang tua, dalam tawanan, dan juga sebagai posisi yang kurang menguntungkan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita kan kalau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jadi tawanan, ya kita jadi pasrah-pasrah gitu kan. Bahkan prinsip kita pun mengikuti yang menawan kita. Namun di sini kita bisa lihat bahwa Daniel, Hananya, Misal, dan Asaria ini mereka tidak pasrah kepada keadaan. Mereka tahu prinsip mereka, dan kalau saya bisa katakan mereka seakan menjadi raja di tempat itu. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan mereka dan Tuhan menghormati mereka yang menghormati Tuhan. Karena ini mereka langsung mengikuti perintah Tuhan. Kan Tuhan yang perintahkan, jangan makan makanan haram. Dan mereka ikuti itu. Jangan minum anggur yang memabukkan. Mereka ikuti itu. Dan sebagai hasilnya, Tuhan karuniakan hikmat, bahkan kebijaksanaan 10 kali lipat dari semua orang yang ada pada saat itu. Jadi buat kita semua, kita harus memiliki pendirian. Harus memiliki prinsip. Dan jangan kita hanya menyerah begitu saja kepada keadaan. Jadi kadang-kadang seperti yang Yana bilang tadi, kalau jadi orang perantau, anak rantau ceritanya. Ya mungkin kita sudah dididik dengan sedemikian rupa oleh orang tua, oleh sekolah di mana kita disekolahkan untuk jadi bagus. Tapi ketika jauh dan merantau, kita seakan-akan tergerus, terikut, terbawa-bawa, bahkan tenggelam, terbawa arus oleh tempat di mana kita merantau itu. Jadi kalau jadi perantau jangan tidak punya prinsip, jangan tidak punya pendirian. Tetaplah memiliki pendirian yang teguh, meskipun akan ada banyak cobaan, banyak ujian. Nah, dan ini lagi pendeta, ada satu hal menarik juga, bahwa kan sebetulnya mereka itu bisa dibilang orang-orang pilihan kan pendeta. Terus bisa di sini pun di ayat yang sudah kita baca bahwa
didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi bisa dibilang mereka tuh sangat unggul sebetulnya. Mereka sangat unggul, tapi mereka tidak mau berbuat seenak-enaknya mereka. Mereka tetap seperti yang Pendeta bilang tadi, pendiriannya mereka tuh tetap teguh. Nggak mau menggunakan dalam tanda kutip privilege yang mereka miliki untuk melakukan apa yang mereka mau. Mereka justru tetap kalau dibilang kan santapan raja pasti enak dong Pendeta. Dan mereka tetap berprinsip teguh dan tetap dalam tanda kutip bisa dibilang quote unquote tetap humble. Tetap humble dalam apa ya, walaupun mereka unggul dari yang lain. Nah, Pendeta, kita sudah ada beberapa nih yang kita bisa pelajari dari kisah Daniel, tapi kita harus berhenti sejenak ya Pendeta. Kita harus ke next segment dan kita akan membahas kembali lebih lanjut kira-kira apa lagi nih yang bisa kita pelajari dari seorang Daniel. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta tadi kita sudah bahas ya Pendeta mengenai Daniel, kenapa dia bisa ke Babilonia dan prinsip yang dia pegang lewat makanan itu Pendeta. Nah, kira-kira di segmen kali ini kita akan belajar apa lagi nih Pendeta tentang Daniel? Baik, selanjutnya kita akan bahas dari kutipan mengenai kehidupan Daniel dari buku Para Nabi dan Raja, halaman 494. Boleh dibacakan? Boleh Pendeta. Dari buku Para Nabi dan Raja halaman 494, bunyinya, Daniel dan rekan-rekannya telah dilatih oleh orang tua mereka untuk memiliki kebiasaan bertarak yang ketat. Mereka telah diajari bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kemampuan mereka, dan bahwa mereka tidak boleh mengerdilkan atau melemahkan kekuatan mereka. Pendidikan ini bagi Daniel dan teman-temannya merupakan sarana untuk mempertahankan diri mereka di tengah-tengah pengaruh yang melemahkan semangat dari Istana Babel. Begitu kuatnya godaan yang mengelilingi mereka di istana yang korup dan mewah itu, tetapi mereka tetap tidak terkontaminasi. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari di awal kehidupan mereka dengan mempelajari firman dan karya-karya Allah. Iya, jadi menarik ya. Ya, betul. Ini diawali dengan Daniel dan rekan-rekannya telah dilatih oleh orang tua mereka untuk memiliki kebiasaan bertarak yang ketat. Jadi pendidikan pertama diawali di mana? Kalau gitu? Di rumah. Di rumah. Bahkan lebih jauh, selama anak itu katanya masih di dalam kandungan, ini masih janin, itu pendidikan udah dimulai. Jadi jangan kita pikir anak ini nanti dididik kalau udah ke sekolah. Enggak. Itu bahkan dimulai ketika anak itu sudah menjadi janin di dalam kandungan. Jadi para ibu dan juga calon ibu, ya, ibu mulailah untuk mendidik anak Anda selagi masih ada di dalam kandungan. Dan ya kadang-kadang anak-anak kalau rewel, bawel, kepala batu dan sebagainya itu sebenarnya oleh karena kebiasaan yang diterapkan di mana? Di rumah. Jadi saya punya 2 anak. Ya, benar. Ya, jadi waktu ibunya hamil mereka itu mungkin karena saya sering tinggal, jadi ibunya ada sedikit agak protes. Kenapa tuh Pendeta? Karena sering ditinggal. Maksudnya sering ditinggal karena ada pekerjaan perlawatan dan sebagainya. Jadi anak saya 2 ini juga sering suka protes sama saya. Papa kemana sih? Walaupun mereka ngomongnya belum lancar. Kalau saya pulang pasti udah mereka duluan buka pintu, bukan mamanya yang buka pintu, mereka seakan-akan menanti-nantikan. Lalu saya pikir mungkin karena dulu sering saya tinggal, jadi mereka mengikuti apa yang mamanya rasakan. Jadi kepada bapak-bapak juga, kerjasamalah dengan istri dalam bagaimana mendidik anak itu semula dari kandungan. Nah, lebih jauh, anak ini, maksud saya Daniel dan kawan-kawannya itu, mereka dididik oleh kebiasaan bertarak yang ketat. Kata bertarak ini maksudnya pengendalian diri. Dan memang, you are what you eat. Apa yang kamu makan, itulah kamu. Dan di sini, mereka memperhatikan, ya walaupun ini bukan membahas makanan, tapi kita mau rujuk kepada makanan kelas 1, 2, dan 3.
Makanan kelas 1 sebelum manusia jatuh dalam dosa itu adalah buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan. Itu first class food. Makanan kelas 1 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tambahkan second class food. Makanan kelas 2 yaitu tumbuh-tumbuhan yang kita kenal dengan sayur-sayuran. Nanti makanan darurat, emergency food. Makanan darurat, makanan kelas 3 diberikan setelah air bah. Kan semua tanam-tanaman dan hewan-hewan pada saat itu sudah tenggelam oleh air bah. Hanya yang naik ke atas bahtera yang selamat. Dan sebagaimana kisah itu, 7 pasang yang halal, hanya 1 pasang yang haram. Jadi Tuhan izinkan untuk makan daging. Itu pun yang halal, bukan yang haram. Karena tidak ada makanan lain lagi. Dan itu sifatnya hanya sementara, darurat. Dan itulah yang dipegang oleh Daniel dan kawan-kawannya. Dan lebih jauh, kita lihat pendidikan ini bagi Daniel dan teman-temannya merupakan sarana. Perhatikan, sarana untuk mempertahankan diri mereka di tengah-tengah pengaruh yang melemahkan semangat dari Istana Babel. Jadi ini seperti shield, seperti perisai buat mereka. Ingat, mereka dididik dengan pengendalian diri yang ketat. Ya mungkin kita sebagai orang tua maupun calon orang tua nantinya, didiklah mereka untuk say no to junk food. Katakan tidak untuk makanan yang merusak. Tapi ya kadang-kadang pengaruh teman, ya kan? Pengaruh teman yang lain, ya akhirnya ya adalah juga celah-celah untuk itu. Tapi kalau sudah kembali ke rumah harus kembali diingatkan, harus gini. Karena pendidikan dimulai dari rumah. Saya ingat sahabat kemarin karena ada sahabat pendidikan dan ada satu sekolah yang datang ke tempat kami untuk mengadakan promosi untuk sekolah. Sekolah Keramat Pulo. Mereka katakan pendidikan itu ada 3 aspek atau 3 bagian di mana kita mau memulihkan mental, fisik dan spiritual kepada saat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebenarnya goal pendidikan, mengembalikan citra Allah yang hilang di dalam diri manusia dalam 3 aspek: mental, fisik dan spiritual. Selanjutnya ada 3 lagi institusi yang digunakan untuk memberikan pendidikan. Yang pertama, di rumah. Yang kedua, di sekolah. Dan yang ketiga, di gereja. Jadi 3 ini menjadi sarana institusi yang digunakan untuk memberikan pendidikan. Dan saya percaya Daniel dan teman-temannya ini dididik dengan sedemikian rupa, sedemikian baik, sehingga mereka bisa katanya bertahan bahkan di tengah pengaruh yang merusak dan melemahkan. Ya. Pendeta, tapi ada satu hal menarik nih pendeta, yang bisa aku ambil dari Daniel dan ketiga teman-temannya ini. Bahwa ya betul mereka dididik dari kecil dengan sangat ketat. Tapi tentunya ketika mereka beranjak dewasa, mereka punya pilihan dong pendeta. Betul. Pilihan untuk tetap meneruskan prinsip tersebut atau tidak. Betul. Tapi salah satu contoh yang baik yang diberikan oleh Daniel dan ketiga temannya adalah mereka tetap menjalankan apa yang sudah dididik dari zaman kecil. Nah, itu juga tantangan bagi kita semua, khususnya nih bagi anak-anak perantau, teman-teman yang mungkin berkuliah ataupun bekerja. Ya, kita semua balik pilihannya kepada kita. Apakah kita mau tetap mempertahankan prinsip-prinsip pelajaran-pelajaran baik yang sudah ditanamkan dari rumah, atau kita mau melenceng? Tinggal itu kembali kepada pilihan kita, dan semoga pilihan teman-teman semua adalah pilihan yang baik, yaitu tetap berprinsip kepada prinsip-prinsip yang baik yang sudah ditanamkan dari rumah. Itu saya pendeta. Betul, dan saya juga mau mengutip Amsal 22 ayat 6. Iya, pendeta. Amsal 22 ayat 6, boleh? Boleh, pendeta. Amsal 22 ayat 6. Sekalian dibacakan. Amsal 22 ayat 6 bunyinya adalah: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, itu dia. Didiklah. Dan ini kata bahasa Inggrisnya, train up a child in the way that he should go, so that even in their old age they would never depart
from the truth that has been taught unto them. Nah, sama itu terjemahannya tadi. Yeah. Jadi train, latih. Jadi pendidikan itu adalah proses pelatihan. Jadi kalau mereka dilatih sejak dari kecil, menurut kitab Amsal, mereka akan tetap bertahan dan berpegang teguh kepada apa yang sudah diajarkan kepada mereka 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir ya, golden age. Golden age, usia 1 sampai 5 atau kita sebut dengan balita. Usia balita itu adalah usia di mana mereka dididik untuk dapat bertahan di sisa hidup mereka selanjutnya. Nah, kutipan yang terakhir. Kutipan yang terakhir, nah, saya bacakan SDA Bible Commentary volume 4 halaman 102. Berkat Tuhan tidak menggantikan usaha. Ketika keempat pemuda Ibrani itu menerima pendidikan di istana raja di Babel, mereka tidak merasakan bahwa berkat Tuhan adalah sebuah pengganti dari usaha keras yang dituntut dari mereka. Mereka rajin belajar karena mereka memahami bahwa melalui kasih karunia Allah, nasib mereka bergantung pada kehendak dan tindakan mereka sendiri. Iya. Jadi situasi tidak menjadi excuse, alasan untuk tidak memiliki pendirian, tidak memegang prinsip. Nah, di sini yang menariknya lagi, berkat Tuhan tidak menggantikan usaha. Jadi saya ingat satu quotation, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kita tidak cukup hanya berdoa, tidak melakukan apa-apa, tetapi harus juga disertai dengan tindakan. Sama seperti yang di sini ya. Menariknya, mereka tidak merasakan bahwa berkat Tuhan adalah sebuah pengganti dari usaha keras yang dituntut dari mereka. Jadi dengan kata lain, kita tidak cukup hanya berdoa, berserah, berpuasa. Tidak cukup. Tapi ada bagian kita yang juga harus kita kerjakan dengan rajin. Ya. Dan kadang-kadang kita, ya samalah seperti kutipan ini katakannya, kadang kita merasa cukup dengan berkat Tuhan. Kita tidak mau melakukan lebih dari apa yang dituntut dari kita. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka bahkan melakukan lebih. Buktinya apa? 10 kali mereka kedapatan lebih cerdas, lebih pintar dari teman-temannya yang lain. Itu artinya they are willing to go another extra mile than the other. Jadi mereka belajarnya lebih, mereka bekerjanya lebih daripada yang lain. Nah, jadi ketika diminta melakukan ekstra, jangan menolak. Itu berarti kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Dan ini juga pendeta, berkat Tuhan tidak menggantikan usaha. Kadang ya pendeta, kalau mungkin nih balik lagi flashback ke zaman sekolah nih pendeta. Karena aku suka kan sosiologi ya pendeta. Aku suka sosiologi dan mungkin aku dikaruniai oleh Tuhan kepintaran untuk mempelajari pelajaran tersebut. Tapi kalau lagi-lagi kalau misalnya nggak rajin belajar, tidak mempelajari lebih dalam lagi tentang tersebut, ya tidak akan menjadi apa-apa. Berkat Tuhan tidak menggantikan usaha. Kadang-kadang mungkin ada juga yang bilang gini pendeta, orang pintar itu akan kalah dengan orang yang rajin. Iya, pendeta. Jadi walaupun kita mau sepintar apapun, berkaitan juga dengan pendidikan ya pendeta, maupun kita merasa bahwa kita punya karunia di salah satu bidang, tidak menggantikan usaha kita. Jangan berarti kita jadi malas-malas. Berkat Tuhan lagi-lagi dibilang bahwa berkat Tuhan itu tidak menggantikan usaha. Jadi jangan karena kita tahu kita memiliki karunia jadi bermalas-malasan ya pendeta. Ini juga dari kutipan ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari kutipan ini. Dan ini pendeta, mereka rajin belajar karena mereka memahami bahwa melalui kasih karunia Allah, nasib mereka bergantung pada kehendak dan tindakan mereka sendiri. Itu juga lumayan ini ya pendeta. Jadi salah satu pelajaran bahwa ya mau bagaimanapun kasih karunia, balik lagi ke pilihannya ada di kita. Kita mau menjalankan mana yang baguskah atau justru ya udah karena dari kecil mungkin bisa jadi nih Daniel dari kecil udah bosen sama pelajaran-pelajaran bahkan mainstream dan karena ketat sekali kan biasanya pendeta kalau didikannya tuh terlalu ketat, banyak penolakan, banyak pemberontakan yang ingin dilakukan. Tapi Daniel dan ketiga temannya yang lain ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ya untuk nasib kita itu
selain berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan, itu semua balik kepada pilihan kita. Kalau kita melakukan pilihan-pilihan yang tidak baik, ya kita akan berakhir dengan nasib yang tidak baik pula. Tapi Daniel dan ketiga temannya ini mengingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu memilih kepada jalan-jalan yang baik, yaitu di jalan Tuhan. Itu pendeta. Dan pendeta, kita sudah banyak sekali nih belajar mengenai Daniel dan ketiga teman-temannya ini. Tapi kita sayang sekali harus berhenti, pendeta. Karena kita sudah harus masuk ke kesimpulan. Jadi teman-teman Facebook, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke kesimpulan, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pendeta, tadi kita sudah bahas banyak sekali mengenai Daniel dan juga sedikit ketiga temannya, tapi kita harus masuk ke kesimpulan, pendeta. Dan seperti biasa, aku boleh duluan, pendeta? Of course. Boleh ya, pendeta? Yeah. Nah, kalau kesimpulan dari episode kali ini yang bisa aku ambil adalah, meskipun Daniel dan ketiga temannya itu memiliki keunggulan yang lebih dari bahkan ahli-ahli pada zaman itu, mereka tetap berpendirian teguh dan tidak mau tergerus oleh lingkungan mereka. Mereka tetap menjalankan prinsip-prinsip yang telah mereka jalani dari rumah mereka. Dan selain itu juga mereka, menurutku ya pendeta, salah satu tokoh yang selain pintar juga humble. Mereka tetap menjalankan prinsip mereka dan tidak berkelakuan sesuka hati mereka. Ya, berkompromi dan sesuka hati mereka, karena mereka sudah unggul dibanding orang-orang yang hidup di zaman itu. Kalau itu dari aku. Kalau dari pendeta? Oke. Kalau dari saya, kehidupan Daniel dan teman-temannya ini, seperti yang kita sudah pelajari tadi, tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang didapatkan dari orang tua, dari sekolah, bahkan dari jemaat di mana dia berada. Nah, yang saya mau katakan, memang dalam mendidik kadang-kadang ada hal yang di luar keinginan, kerinduan dari orang tua ya. Ini anak bandel, ini anak kepala batu, anak nakal. Ingat, dalam mendidik bukan hanya peran orang tua. Bapa kita yang di surga, orang tua kita yang di surga juga harus dilibatkan di dalam pendidikan itu. Karena kalau kita sebagai orang tua sudah melakukan bagian kita sebagai orang tua, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan itu dalam tumbuh kembang pendidikan sang anak tentunya. Ya, betul. Pendeta boleh tutup pelajaran ini dengan doa? Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di waktu indah ini, di tayangan kali ini kami boleh mempelajari tentang Daniel dan mengaitkannya dengan hari pendidikan. Tuhan, kami mempelajari bahwa pendidikan itu sudah dimulai dari sejak sang bayi masih ada di dalam kandungan sebagai janin. Berikan hikmat kepada para orang tua untuk dapat memulai pendidikan ini dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan harus dilibatkan di dalam pendidikan ini. Bila tidak ada Tuhan, maka sang anak akan bertumbuh menjadi liar dan tak terkendali. Tetapi bila melibatkan Tuhan, maka sang anak akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa, bukan hanya fisik mental, tetapi khususnya secara kerohanian. Karena takut akan Tuhan inilah yang membuat Daniel dan kawan-kawannya boleh tetap bertahan berdiri teguh. Bahkan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka menjadi terang di sana, bahkan nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan mereka. Biarlah kami juga sebagai umat-umat Tuhan di mana saja kami berada yang menyaksikan tayangan ini, kami juga mau memiliki prinsip dan pendirian sama seperti Daniel, dan sesuai dengan pendidikan yang sudah kami terima di dalam kebenaran firman Tuhan. Didiklah kami Tuhan menurut jalan yang patut bagi kami, sehingga pada masa tua bahkan sampai akhir hayat kami akan tetap berdiri di jalan kebenaran yang sudah diajarkan kepada kami. Itulah kerinduan dan doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Hakim, Pembela kami, dan juga Tabib besar kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran di episode kali ini. Nah, teman-teman semua, kita juga tidak mau
bosan-bosan ya pendeta untuk mengingatkan teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel dari Facebook ini, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga apabila teman-teman semua memiliki tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman mau bahas, jangan lupa juga leave komentar di bawah. Nah, sampai di sini saja episode kita. Kiranya boleh banyak pelajaran-pelajaran yang teman-teman dapatkan, dan kita ketemu di next episode. Dadah! Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dah.